Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten laba bersih tahun 2023-nya malah terpantau turun 34% lebih, tapi secara pergerakan secara teknikal saat ini masih bergerak naik. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih bisa kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Adro. Saham Adro hari Jumat kemarin masih naik 2% lebih ke harga 2.490. Dan cara pergerakan jika kita lihat, Adro saat ini mencoba untuk break garis EMA 50 di sekitar 2.460 dan sudah dekat dengan resisten berikutnya sekitar 2.500. Dan bisa kita lihat Adro saat ini masih bisa bertahan dan rebound dari harga support 2.400. Support ini bisa kita lihat beberapa kali sempat menahan penurunan dari saham Adro. Tapi Adro setelah berhasil rebound memang masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 150. Beberapa kali juga setelah berhasil rebound mencoba untuk break masih gagal dan dibuat turun kembali. Sehingga untuk pergerakan saat ini Adro masih sideways untuk tren jangka pendeknya, tapi untuk tren jangka menengah Adro masih bergerak downtrend karena masih berada di bawah kedua garis EMA. Dan kemarin memang kalau pemberitaan bahwa laba bersih Adro turun 34% lebih sepanjang tahun 2023. Ini memang sentimen kurang begitu oke, tapi jika kita lihat broker summary, ini masih ada akumulasi yang dilakukan asing pada pedagang hari Jumat. Dan pada pedagang hari Jumat ini juga terpantau di broker summary masih ada akumulasi besar. Jadi menurut saya selama technical masih oke, masih ada akumulasi, saya lihat Adro masih ada potensi minggu depan untuk kembali naik mengetes 2.500 sampai garis EMA 150. Dan saat ini sekitar 2.550. Jadi walaupun laporan keuangan tidak begitu oke, tapi selama masih ada akumulasi dan berhasil break garis EMA 50, saya lihat secara teknikal Adro ada potensi untuk membaik. Jadi apabila teman-teman minggu depan baru mau coba pantau sama Adro dan saat ini belum punya sama Adro, menurut saya paling aman coba wait and see dulu di sekitar 2.450 sampai 2.460. Apabila minggu depan Adro terkoreksi mengetes target harga ini, masih bisa bertanda rebound baru coba ikut entry. Apabila teman-teman mau trading cepat atau trading jangka pendek di target terdekat di 2.500 sampai target di garis EMA 150 di sekitar 2.560. Tetap pertimbangkan to take profit di zona harga sekitar 2.560 sampai maksimal 2.600. Apabila Adro mencoba untuk break target harga ini masih gagal break dan melemah kembali. Karena ingat Adro belum akan terkonfirmasi uptrend selama masih gagal break garis EMA 150. Dan sekarang kita coba lihat saham batubara lainnya, ABMM. Bisa kita lihat ABMM saat ini sudah mulai membaik secara tren. ABMM saat ini sudah terkonfirmasi berhasil break garis EMA 50 150. Jadi sebelumnya ABMM sempat turun bawah garis EMA mulai sideways di sekitar harga 3.360 sampai sekitar 3.400. Setelah itu bisa kita lihat pelan-pelan mulai bergerak naik. Sempat satu minggu terakhir ini tertahan di garis EMA 150 yang saat di sekitar 3.510. Tapi saat minggu ini bisa kita lihat ABMM sudah terkonfirmasi break dan melanjutkan kenaikan. Dan jika kita lihat memang saat ini ada resisten minor di sekitar 3.600 yang dalam beberapa hari terakhir ini masih kesulitan untuk dilewati ABMM. Sedangkan target lebih jauh menurut saya ada di sekitar 3.700 sampai 3.800 untuk target take profitnya. Jadi ABMM secara pergerakan walaupun saat ini masih belum berhasil naik di atas 3.600, secara teknikal saat ini sudah mulai reversal dari downtrend menuju uptrend kembali. Jadi saat ini garis EMA 150 di sekitar 3.510 dan garis EMA 50 di sekitar 3.480 sudah berubah menjadi daerah supportnya. Jadi selama masih kuat berada di atas kedua garis EMA, ABMM masih layak untuk di hold dengan target berikutnya di sekitar 3.700 untuk target take profit. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih hari Jumat kemarin ini terpantau ada distribusi. Tapi asing terpantau 3 hari terakhir masih masuk akumulasi saham ABMM. Jadi ABMM secara tren menurut saya masih layak untuk di hold. Dan untuk teman-teman yang belum coba entry, menurut saya paling aman saat ini wait and see dulu. Karena saat ini masih mencoba untuk break 3.600. Apabila masih gagal break, menurut saya masih bisa tunggu sekitar garis EMA 150 sampai 3.500 untuk coba entry di sekitar target harga ini. Dan target take profit menurut saya tetap saat ini di sekitar 3.680 sampai 3.700. Untuk PTPP, cara pergerakan saat ini bisa kita lihat masih gagal naik mengetes garis EMA 150, menyentuh sekitar 2.700 juga sebelumnya belum sempat mencapai, malah mulai melemah dan saat ini mencoba untuk bertahan di garis EMA 50. Bisa kita lihat sebelumnya juga
PTBA berhasil naik di atas garis EMA 50, mencoba untuk break resisten 2700, gagal, tapi setiap kali mengatas garis EMA 50 PTBA masih bisa bertahan. Setelah itu berhasil rebound tapi masih tertahan di garis EMA 50. Dan jika kita perhatikan di broker summary, pada perdagangan hari Jumat kemarin ini terpantau masih ada distribusi yang dilakukan asing. Tapi jika kita lihat di broker summary ini masih ada distribusi besar. Jadi walaupun bergerak naik tapi candlenya candle merah dan ternyata masih ada distribusi. Jadi tetap harus hati-hati untuk PTBA. Saat ini memang garis EMA 50 di harga 2580 belum terkonfirmasi break. Tapi jika terpantau minggu depan ternyata tembus, pertimbangkan untuk keluar apabila memang teman-teman masih profit. Karena apabila terkonfirmasi break garis EMA 50, PTBA akan mulai downtrend kembali dan ada potensi salah untuk lanjut turun menuju target penurunan di sekitar 2500. Jadi PTBA saat ini memang masih bisa dipantau, masih bisa di hold. Tunggu konfirmasi hari Senin. Apabila hari Senin PTBA masih bisa bertahan dan rebound dari garis EMA 50, masih terbentuk candle hijauan solid, ini masih menarik untuk coba entry apabila teman-teman ingin coba dapatkan saham PTBA di sekitar support EMA 50 selama garis EMA 50 tidak terlewati. Jadi sebelum juga bisa kita lihat sempat beberapa kali mengetes support EMA 50, tapi pada saat terpantau terbentuk candle hijau ini masih menarik untuk coba entry karena masih ada potensi untuk rebound kembali ke target terdekat di sekitar 2650 sampai target lebih jauh di sekitar 2700 untuk PTBA saat ini. Selanjutnya Indi, jika kita perhatikan satu minggu ini juga mencoba untuk bangkit dari downtrendnya setelah sempat gagal break garis EMA 50. Bisa kita lihat sini gagal break malah turun menembus harga 1400, tapi saat ini Indi mencoba untuk bertahan di 1300. Dan beberapa kali mengetes 1300, Indi masih bisa bertahan, sempat rebound ke sekitar harga 1360 sampai sekitar 1370. Hari Jumat kemarin Indi kembali turun 0,74% ke 1350. Jadi saat ini cara pergerakan Indi memang mulai sideways, tapi ingat cara pergerakan tren jangka menengah Indi masih belum aman. Dan jika kita perhatikan di sini pada penurunan hari Jumat ini terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi, tapi asing terpantau masih distribusi saham Indi. Jadi Indi apabila teman-teman ingin coba entry karena sekarang berada di tengah-tengah support dan resisten, menurut saya paling aman coba wait and see dulu, tunggu kembali di sekitar 1300 apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy. Karena ini memang spekulatif buy karena cara pergerakan Indi masih belum terpantau ada sentimen positif dan belum terlihat ada akumulasi. Jadi apabila kita dapat di sekitar 1300 pada saat terpantau berhasil bertanda rebound, pertimbangkan untuk take profit di sekitar harga 1375 sampai 1400 untuk target jangka pendek sampai target di sekitar garis EMA 150 saat ini sekitar 1415. Karena ingat apabila masih gagal break, Indi masih ada potensi untuk melemah kembali. Karena kita bisa lihat di sini sebelumnya berhasil rebound, mencoba untuk break ternyata gagal dan melanjutkan penurunan kembali. Jadi tetap selama belum berhasil naik di atas garis EMA, saham downtrend itu masih belum aman dan sebaiknya hanya pertimbangkan untuk trading jangka pendek atau trading swing. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.